Selamat bergabung kembali pada mata kuliah stratifikasi, mobilitas, dan kebijakan sosial. Pada sesi ini, saya akan melakukan review perkuliahan sejak sesi pertama hingga sesi terakhir. Dalam review ini, saya akan membahas secara singkat 4 bahasan, yaitu pertama mengenai penggunaan teori, kedua tentang studi-studi terdahulu, ketiga mengenai data yang digunakan, serta keempat mengenai kebijakan. Mengenai penggunaan teori, teori-teori sosiologi klasik, baik yang Marxian, Weberian maupun yang Durkheimian, masih relevan digunakan dalam analisis, penelitian stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia sampai saat ini. Kedua, penggunaan teori modern seperti teori Wright, Goldthorpe, Dahrendorf, Blau, dan Duncan juga dapat dikembangkan dalam studi-studi yang kemudian. Ketiga, hal yang menarik adalah perlu dikembangkan teori-teori stratifikasi sosial untuk masyarakat di era informasi dan digital, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena masih terbatas studi tentang stratifikasi di era tersebut. Seperti kita ketahui, perubahan-perubahan teknologi yang begitu pesat telah mengubah pola-pola hubungan antar manusia, pola-pola pekerjaan, jenis pekerjaan, dan juga struktur masyarakat dimanapun. Untuk itulah, penting sekali untuk diketahui bagaimana perubahan-perubahan itu juga ikut mengubah stratifikasi di era saat ini. Dan juga penting dilihat bagaimana pola-pola mobilitas dan potensi-potensi mobilitas sosial yang bisa terjadi di era informasi dan digital. Pembahasan kedua mengenai studi-studi terdahulu. Pertama, belum semua negara melakukan studi stratifikasi dan mobilitas sosial yang bersifat representatif secara nasional. Alasannya adalah ketidaktersediaan data yang memadai. Bahkan, dalam laporan The Global Social Mobility Report tahun 2020, hanya mencakup 82 negara di dunia. Kedua, masih terbatasnya studi mobilitas sosial intragenerasi di Indonesia. Dan ini kesempatan bagi saudara-saudara yang ingin melakukan penelitian pada mobilitas sosial intragenerasi, masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dalam bidang ini. Kemudian, penelitian mobilitas sosial yang menggunakan penelitian kualitatif juga masih perlu banyak dilakukan. Keempat, studi mengenai unpaid family workers belum banyak dilakukan. Jumlah mereka cukup banyak di Indonesia, namun mereka tidak bisa diperhitungkan dalam studi stratifikasi. Khususnya penelitian yang menggunakan pemikiran teoritis yang berkembang dan banyak digunakan sampai saat ini. Konsekuensinya, mereka luput dari kajian-kajian yang dilakukan. Kelima, penelitian mengenai orang-orang yang tergolong dalam not in employment, education, and training di Indonesia masih terbatas. Padahal jumlah mereka cukup besar, yaitu 11,45% dari usia produktif penduduk Indonesia. Data ini diambil dari data statistik Indonesia tahun 2020. Kemudian bagaimana mengenai data? Badan Pusat Statistik atau BPS belum memiliki cukup data yang diperlukan untuk studi mobilitas sosial. Sebagai contoh, belum ada data pekerjaan orang tua ketika responden berusia 18 tahun. Mengapa ini perlu? Dalam banyak studi, salah satu kelas yang diperhitungkan adalah kelas orang tua. Dan kelas orang tua itu diambil dari apa pekerjaan orang tua ketika responden berada di usia 18 tahun. Alasan ini adalah pekerjaan orang tua pada saat
anak berusia 18 tahun diasumsikan mereka berada pada posisi puncak karir. Jadi data-data ini sangat diperlukan. Kedua, BPS juga belum memiliki data mengenai kondisi-kondisi yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Sebagai contoh, kondisi kontrak kerja, jaminan kerja, kepastian kerja, sifat pekerjaan, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat diperoleh dari data IFLS atau Sakerti, atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia, di mana mereka memiliki data ini cukup lengkap dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, masih sulit untuk menggali informasi mengenai data pekerjaan tambahan. Padahal kalau kita lihat dalam keseharian kita, cukup banyak orang Indonesia yang pekerjaannya tidak hanya satu, tetapi dia memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan utamanya. Dalam hal ini, BPS belum memiliki datanya, sedangkan IFLS atau Sakerti memilikinya. Jadi kita pun bisa mengakses data-data yang ada. Terakhir, review terhadap kebijakan. Pertama, kebijakan-kebijakan tentang redistribusi inklusi aset sangat perlu dirumuskan. Kedua, prinsip-prinsip welfare perlu dijalankan untuk membantu individu-individu agar mereka tidak mengalami mobilitas vertikal turun. Ketiga, perlunya mendesain ulang skema asuransi, baik kesehatan dan tenaga kerja, serta skema bantuan, khususnya untuk orang-orang atau kelompok masyarakat yang memerlukan. Dan terakhir, perlunya integrasi kebijakan-kebijakan sosial, khususnya kebijakan yang ditujukan untuk kelompok rentan, baik kelompok miskin maupun kelompok nirlipur. Ini perlu sekali untuk dilakukan integrasi berbagai kebijakan untuk mereka. Demikian review perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap saudara-saudara dapat mendapatkan banyak wawasan, informasi, pengetahuan, pengalaman mengenai berbagai fenomena stratifikasi dan mobilitas sosial khususnya di Indonesia. Saya berharap nanti saudara-saudara dapat mengembangkan lebih baik lagi, lebih kritis tentang kondisi-kondisi stratifikasi dan mobilitas sosial, serta pemberian rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang bisa mengangkat atau bisa membuka peluang-peluang mobilitas bagi masyarakat. Demikian kuliah untuk saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara dan sampai bertemu.